Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septranda Ganindra Bagaskara. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang resiko masyarakat terhadap penambangan batu bara di Indonesia. Oke, langsung saja. Apa itu batu bara? Batu bara merupakan sumber energi terpenting untuk pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Namun demikian, batu bara juga memiliki karakter negatif, yaitu disebut sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon. Sumber energi penting lain seperti gas alam memiliki tingkat polusi yang lebih sedikit namun lebih rentan terhadap fluktuasi harga di pasar dunia. Dengan demikian, semakin banyak industri di dunia yang mulai mengalihkan fokus energi mereka ke batu bara. Nah, untuk di Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir terdepan batu bara termal. Porsi signifikan dari batu bara termal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah antara 5.100 dan 6.100 kalori per gram, dan jenis kualitas rendah di bawah 5.100 kalori per gram, yang sebagian besar permintaannya berasal dari Cina dan India. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia, cadangan batu bara di Indonesia diperkirakan akan habis kira-kira sekitar 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan. Untuk resiko yang dihadapi oleh masyarakat sekitar penambangan, yaitu yang pertama, pencemaran udara. Batu bara yang mengandung sulfur melalui pembakaran akan menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida bersama dengan udara serta oksigen dan sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Asam ini membentuk kabut dan suatu saat akan jatuh sebagai hujan, yang disebut juga dengan hujan asam. Hujan asam ini dapat menyebabkan gangguan pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Misalnya gangguan pernafasan, perubahan morfologi pada daun, batang, dan benih. Yang kedua yaitu pencemaran air. Air bekas penambangan secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah tersebut dalam hal memisahkan batu bara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batu bara tersebut. Yang ketiga yaitu merusaknya tanah dan lahan warga. Penambangan batu bara secara terbuka diawali dengan menebang dan membersihkan vegetasi penutup tanah sekaligus mengupas tanah lapisan atas yang relatif subur sehingga menimbulkan pencemaran tanah. Cara ini berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan kerusakan lahan. Antara lain untuk kerusakan ekosistem yaitu seperti terjadinya kepunahan spesies baik flora dan fauna, dan untuk kerusakan lahan seperti terjadinya perubahan sifat tanah sehingga tidak dapat ditanami lagi. Untuk yang terakhir yaitu analisis dampak negatif dari penambangan batu bara dengan teori Risk Society dari Aldrich Beck. Adapun pengertian dari masyarakat berisiko atau Risk Society, yaitu kondisi di mana masyarakat mengalami kerentanan akibat hadirnya modernisasi, industrialisasi, atau mekanisasi kehidupan berdampak pada munculnya kondisi Risk Society atau masyarakat berisiko, yakni suatu kondisi di mana masyarakat menghadapi ancaman dan ketidakpastian hidup. Berdasarkan teori Risk Society tersebut, dan jika dikaitkan dengan kasus ini,
bagi masyarakat sekitar yang terdampak dalam adanya penambangan batu bara ini dapat ditempatkan ke dalam risk society atau masyarakat berisiko. Karena berbagai risiko pencemaran lingkungan yang ditimbulkan membuat masyarakat sekitar harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun jika mereka tidak segera pindah dari kawasan tersebut, tidak menutup kemungkinan kalau kesehatan mereka juga akan terganggu. Dan juga rusaknya lahan pertanian dapat menimbulkan kemiskinan karena para petani tidak dapat bercocok tanam lagi di lahan mereka. Sekian pembahasan singkat dari saya mengenai resiko masyarakat terhadap penambangan batu bara di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.